Kita bisa mengatur perspektif orang, nggak bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan, bukan mengatur, tapi mengarahkan. Nggak bisa orang tuh harus seperti ini menilai kita, nggak bisa. Nggak bisa mengatur, tapi yang bisa kita lakukan adalah mengarahkan. Dan ini adalah seninya dalam personal branding. Bagaimana kita mengkomunikasikan lewat visual kita, lewat audio kita, lewat karya-karya kita, dan banyak hal. Nah, dengan itu akhirnya kita membentuk, memperkuat, mempertahankan gitu. Dan sehingga bisa memberikan perspektif orang lain terhadap diri kita. Seperti itu. Nah, maka proses pembentukan persepsi masyarakat atau publik terhadap aspek yang diri seorang itu meliputi kepribadian. Nah, kepribadian seperti apa nih kepribadian kita? Kemampuan, keahlian masih macam-macam. Ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa menulis, ada yang bisa memasak, ada yang bisa bikin baju, desain baju, dan lain sebagainya. Serta membentuk persepsi positif yang ditimbulkan atau dalam diri kita masing-masing. Itu dia personal branding. Jadi kita memahami dulu, personal branding adalah sebuah kegiatan yang memang kita terus berupaya untuk apa? Untuk membentuk perspektif tersebut, tapi bukan mengatur, tapi mengarahkan. Mau seperti apa sih orang memandang kita? Apakah kita dipandang sebagai seorang dakwah yang menyiarkan tafsir-tafsir hadis-hadisnya, atau sambil bisa mensiarkan lewat lagu misalkan? Karena syiar itu kan juga bisa lewat lagu, makanya ada lagu yang karena ada Islami seperti nasyid misalkan. Nah, atau bisa lewat tulisan. Biasanya daya-daya ini kadang melalui tulisan, lewat buku. Kalau tadi saya duduk di depan, saya kurang tahu ada yang sudah bawa buku. Udah buku kita lihat. Pak izin ini karya saya, wah luar biasa. Gitu. Artinya menulis itu gak gampang. Ternyata ketika kita sudah mampu menulis untuk membuat sebuah karya, dan itu menjadi identitas kita yang akhirnya orang tahu, oh ternyata beliau adalah penulis terkait dengan agama, terkait dengan apa, seperti itu. Nah, lalu kalau tadi kan apa? Why? Kenapa sih personal branding? Kenapa sih kita perlu mempersonalkan diri kita, membrandingkan diri kita? Apa sih sebenarnya manfaatnya dari personal branding tersebut? Nah, yang pertama adalah kepercayaan atau trust. Kenapa? Dengan adanya percaya diri, kita menjadi dengan adanya personal branding, kita jadi dipercaya. Kenapa? Semakin orang terlihat personal brandingnya, orang jadi percaya kalau beliau adalah mampu, kalau beliau adalah expert atau kredibel. Selain itu adalah kita juga selain ada personal branding, kita bisa menumbuhkan percaya diri kita. Percaya diri kita. Kalau tadi percaya diri orang, kali ini percaya diri kita. Kenapa? Semakin sering membrandingkan, semakin sering jam terbangnya dan terbiasa, kita lebih percaya diri. Dan akhirnya membentuk kredibilitas diri dan relasi kuat dan luas. Seperti yang saat ini saya lakukan. Saya belum tahu, belum pernah ketemu dengan teteh-teteh semua, dengan ibu-ibu semua. Tapi karena saya berkenalan dengan Ibu Hirni saat itu, akhirnya bincang-bincang dan sebagainya, diajarlah kesempatan untuk bisa bertemu dengan teteh-teteh dan ibu-ibu saat itu. Jadi itulah lewat relasi, lewat jejaring. Makanya satu sama lain nih, kalau bisa dari berapa? 50-an kali ya? 50-an yang di sini, ini saling tukar kontak. Siapa tahu di kemudian hari bisa saling menghubungi untuk ya istilahnya saling membutuhkan lah. Misalkan untuk kerjasama apa, misalkan di luar daerah itu jadi masalah. Banyak yang bisa kita lakukan. Makanya kalau bisa semuanya bisa punya kontak yang bisa saling terhubung. Semoga teteh-teteh di sini, ibu-ibu di sini
semuanya saling terhubung ya. Artinya tidak ada yang cuman apa istilahnya menyendiri atau hanya sepihak saja, tapi langsung terhubung dalam forum misalnya, dalam grup WhatsApp atau dalam ya banyak lah forum lainnya. Nah, akhirnya dari manfaat itu kita mendapatkan kesempatan. We gonna get the opportunity, mendapatkan kesempatan. Kenapa? Dengan personal branding akhirnya diundang untuk menjadi apa? Memberikan dakwah di mana misalkan kalau berkaitan dengan dakwah, atau misalkan mensiarkan lewat tulisan apa istilahnya menyebarkan informasi-informasi lewat tulisan kemana-mana, misalkan ke toko buku atau misalkan ke forum-forum di kampus-kampus misalkan dan lain sebagainya. Akhirnya jadi punya kesempatan. Nah sekarang kesempatan itu ternyata datang kepada siapa yang sudah siap. Nah permasalahannya, yang siap itu seperti apa? Harus dimulai dari sekarang, bukan menunggu sempurna dulu. Saya ingatkan kembali, siap itu dimulai dari sekarang, bukan menunggu sempurna dulu. Jadi bukan menunggu saya punya 10 buku, bukan menunggu saya punya 10 album, bukan menunggu saya punya bisa berdakwah di 10 kota, bukan. Tapi mulai sekarang memberanikan diri untuk siap. Dengan siap tersebut kita bisa menjemput kesempatan tersebut. Akhirnya apa? Terbiasa ya. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana nih membentuk personal branding itu? Nah, ini yang jadi pertanyaannya. Gimana sih cara personal branding itu? Kayaknya personal branding itu kayak bukan terwujud, kayak bukan berbentuk, tapi kok kayak susah, tapi bisa dijalani gitu. Karena personal branding itu berkaitan dengan identitas kita, berkaitan dengan apa yang memang melekat dalam diri kita. Apapun itu, dari penampilan, dari perilaku, dari cara berkomunikasi, dari sebuah karya-karya yang kita keluarkan. Makanya perlu gitu kan, kita membuat apa sih yang membedakan kita dengan yang lainnya. Makanya nanti ibu-ibu semuanya, teteh-teteh semuanya, setelah ini menganalisa diri kita melalui SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats. Artinya kita menganalisis apa sih keunggulan kita, apa sih kelebihan kita, apa sih kekurangan kita, apa sih ancaman buat kita, apa sih kesempatan buat kita. Sekalipun kelebihan kita sama dengan yang lain, itu tidak jadi masalah. Jadi jangan sampai kita bingung, yang lain udah bisa begini, saya nggak boleh sama, gak usah pusingin. Ditulis aja dulu, dianalisa. Oh ternyata saya bisa sambil nyanyi, oh ternyata saya bisa sambil menulis. Karena dakwah itu kan macam-macam. Bahkan kan kalau pengertian dahiyah itu artinya, mohon maaf kalau saya keliru, kita bisa berdakwah dengan berbagai macam cara, tidak hanya melalui syiar seperti ini saja, tapi bisa juga melalui berbagai macam cara, lewat tulisan, lewat karya-karya seperti misalkan lagu Islami seperti itu, atau ya dalam bentuk karya lainnya. Misalkan tadi saya menjadi seorang pemimpin di masa depan, itu juga menjadi bagian dari dania. Menjadi orang terpenting di Indonesia dalam 3 tahun ke depan, artinya semua orang menghubungi, bisa jadi punya kebijakan karena memang bekerja di pemerintahan misalnya. Itu juga sudah menjadi dai juga. Jadi tidak selamanya dai ini dimaknai hanya berceramah, tidak dimaknai hanya sekedar berdakwah lewat panggung ke panggung, tapi lewat karya-karya lainnya. Nah, tetapi esensi dari dai ini sendiri jangan dihilangkan. Kita bisa berdakwah dengan caranya masing-masing, dan itu jangan ditinggalkan. Yang perlu kita tanamkan adalah perbedaan dengan yang lainnya. Nah, ini mungkin familiar ya. Yang sebelah kanan saya berarti siapa? Oki Snadeli. Apa yang terkenal dari Oki Snadeli? Yang teringat di benak kita?
belajar terus. Ketika kita bertasbih, punya pesantren, literasi keilmuannya, pemaparannya sederhana, cantik dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai saya berarti ya. Siapa? Curhat Yoma, gitu kan biasanya. Mama Dede. Gitu. Ada yang sudah pernah ke Indosiar? Pernah. Wah. Petagihan? Punya jadwal. Oh mantap. Berarti punya kedekatan dengan Mama Dede. Apa yang terkenal atau menjadi identik dari Mama Dede? Ketawanya. Hah? Galak. Gak apa. Tegas. Senyuman. Gaya bicaranya khas. Urusan rumah tangga, ini fokus pembahasannya. Pokoknya memang betul sih. Kalau tegas, galak itu memang pas. Jadi langsung dipatahkan, istilahnya kan gitu kan. Ada lagi yang sebelah sini terkait dengan Mama Dede? Hah? Tinggalkan. Oke, siap. Bener. Pokoknya udah ngasih solusi, tinggalkan. Oke, kalau yang selalu diingat di saya itu adalah curhat Yuma, gitu kan. Jadi kalau misalkan ada Mama Dede biasanya langsung bawaannya pengen curhat. Nah, ini kita lari slide berikutnya. Nah, ini yang sebelah kanan jamaah masuk. Siapa namanya? Ustaz Maulana, betul. Apa yang menjadi ciri khasnya? Ya jamaah. Sopan, diputer-puter, gitu kan. Apalagi lucu, lucu kocak, apalagi pokoknya. Nah, yang samping kiri saya, Habib. Apa identiknya? Login. Terus apa lagi? Filsafat. Apa lagi? Moderasi beragama, oke. Konten bermanfaat, oke, betul. Rahmatul lil alamin. Jadi kalau misalkan ketemu sama Habib ini pasti bawaannya, Bib, login nih, ajak login gitu. Nah, itulah apa identitas dari masing-masing contoh yang kita ketahui gitu kan. Dari dai yang memang dai yang memang sudah yang bisa dikenal lah di publik dan masyarakat seperti itu. Ustazah Oki, kalau saya dulu kenalnya adalah di ketika Cinta Bertasbih. Saya nggak nyangka kalau beliau adalah ustazah nantinya. Saya pikir beliau hanya sekedar pemain film yang menggunakan kerudung saat film itu doang gitu. Tapi ternyata tidak. Ternyata memang betul beliau menggeluti ilmu agama yang luar biasa. Kalau Mama Dede, pacar favorit mama saya. Jadi kalau pagi-pagi anaknya pengen nontonnya Trans TV, ibu nonton Indosiar. Karena ya kalau Mama Dede kan, ya kalau ibu-ibu senang gitu kan. Kalau saya main sama Maulana, mainnya seru gitu kan. Ya udah gitu kan. Jadi kadang gantian. Nah itu Mama Dede memang dengan identiknya dengan ketegasan berbicara mengenai rumah tangga. Jadi kalau misalkan segmennya ibu-ibu tepat, makanya kita mengambil dua contoh ini aja misalkan. Kalau Mama Dede segmennya adalah ya ibu-ibu yang punya kehidupan rumah tangga, karena pembahasannya kurang lebih terkait dengan bagaimana kita menghormati suami, bagaimana mengurus rumah tangga, bagaimana terkait dengan ibadah sebagai istri dan lain sebagainya. Walaupun ada juga topik-topik atau fokus-fokus di luar itu. Kalau saja Oki Dewi, pembahasannya tadi banyak literasi yang memang modernisasi yang saat ini kekinian, tapi dibawa dengan cara khasnya bahasanya Ustazah Oki. Apalagi Ustazah Oki punya adik yang cukup terkenal juga, siapa namanya? Dia Ricis gitu kan. Walaupun mungkin di netizen itu saling membanding-bandingkan, ya itulah yang membedakan. Nah kalau kita berbicara tadi Ustaz Maulana dengan Habib gitu tadi, kalau saat ini ya karena memang ya kita di Indonesia ini kan beragam agamanya, banyak yang misalnya hijrah seperti itu atau mau belajar tentang agama Islam. Nah caranya
ini yang unik nih, Al-Habib. Caranya yang kaku, yang menyiarkan agamanya itu Islam tuh begini. Tapi dia mau bertanya tentang agama yang lain. Dia pernah bertanya tentang agama Hindu. Dia pernah bertanya tentang agama Kristen dan sebagainya. Bahkan diajak ngobrol, bahkan ya istilahnya kayak saling tukar pikiran gitu. Bahkan di acara login itu sendiri, onatnya duduk di kursi yang logonya unsur Islami, Habibnya duduk dengan backgroundnya yang dunia malam seperti itulah maksudnya. Tapi ternyata hal tersebut diterima oleh masyarakat, dan ini adalah menjadi brandingnya. Jadi ketika saya bertanya apa yang identik dengan Habib, langsung di sini login. Padahal saya nggak nulis login di sini. Ternyata itu sudah membrandingkan diri kita. Ketika saya bilang Ustaz Maulana, di sebelah sini langsung teriak jamaah, oh jamaah langsung. Kalau saya bilang Mama Dede, di sini langsung curhat jamaah langsung. Berarti identitas tersebut sudah melekat di diri kita, sudah melekat di diri mereka seperti itu. Artinya berhasil. Ada contoh lain yang saya ambil bukan dari atau dari ya. Seorang atlet yang menampilkan kesombongannya dia bermain, tapi ternyata berhasil. Siapa? Pemain basket, Deddy Sumarko. Dia selalu mengatakan, gue bisa main dan sebagainya, kesombongannya dia sebagai atlet. Tapi ternyata dengan identitas tersebut dia bisa bertahan. Dia bisa bertahan. Seorang atlet yang punya identitasnya seperti itu, dia ternyata bisa bertahan. Nah, artinya ibu-ibu, tete-tete semuanya identitasnya masing-masing nih. Saya nggak bisa samakan, nggak bisa semuanya identitasnya begini aja, nggak bisa. Karena ibu-ibu yang tahu, tete-tete yang tahu di mana identitasnya. Oh, saya mah kalau mau dakwah sambil nyanyi, gitu misalkan. Atau saya mah sambil pantun, misalkan. Silakan. Beatbox boleh. Atau misalkan tadi lewat tulisan, lewat karya-karyanya, misalkan ada quote-quote yang menarik, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Dan itu adalah kita yang perlu melakukan. Nah, next. Jadi kita mesti tahu apa sih yang menjadi kelebihan kita. Itu mesti tahu nih kelebihan kita seperti apa. Di luar dari kita berdakwah secara lisan seperti ini, tapi ada juga hal yang lainnya. Apa nih yang tadi saya bilang? Bisa sambil syiarnya lewat baju misalkan. Kalau ibu-ibu tete-tete yang suka bikin desain baju, nanti kalau ceramah misalkan atau kalau berdakwah pakai baju karyanya, misalkan ada unsur batiknya sama apa misalkan. Selalu begitu terus. Kalau misalkan berdakwah pakai gitu, nanti orang langsung kenal. Mau dong bajunya kayak ustazah ini, dia langsung identik, gitu. Atau misalkan lewat apa? Lewat humor, lewat bahasa-bahasa yang santai, yang lucu dan sebagainya, tapi mudah diterima misalkan. Itu juga bisa. Nah, lalu apa sih yang dibutuhkan dan disukai pasar? Kita mesti tahu. Segmen ini nggak bisa saya atur, nggak bisa saya arahkan. Karena segmen ini kalian ibu-ibu, teteh-teteh yang tahu. Misalkan saya mau segmennya adalah ibu-ibu, saya adalah segmennya mau remaja. Ya silakan. Makanya ketika Habib, dia segmennya siapa? Tahu dia. Dia akan menggunakan bahasa login, dia akan mengajak kalangan milenial. Karena memang segmennya seperti itu. Dan itu nggak bisa kita paksakan. Kita yang tahu. Apakah segmen tersebut bisa banyak nggak? Bisa. Jadi segmen ini nggak harus satu. Jadi misalkan kita punya segmen ibu-ibu seperti ini, segmen remaja seperti ini, itu silakan disesuaikan. Tapi kita mesti tahu apa yang dibutuhkan oleh remaja, apa yang dibutuhkan oleh kalangan ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, bisa kita samakan. Jadi kalau misalkan ibu-ibu tete-tete semua di sini mau berdakwah, ketika berdakwah di kalangan anak-anak sekolah misalkan, mau lulusan sekolah, misalkan perpisahan sekolah, ada sesi dakwah misalkan untuk mengantarkan mereka ke kehidupan berikutnya misalkan. Nah, itu disesuaikan dengan segmennya.
Sama pun juga demikian dengan ibu-ibu dan sebagainya. Nah, lalu ketika kita melihat potensi-potensi tersebut, kita boleh ya istilahnya melihat potensi dari orang lain, tetapi harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nggak bisa saya berdakwah pakai gayanya Ustaz Maulana. Pasti orang, lu mah bukan Ustaz Maulana, beda. Saya berdakwah pakai gayanya Habib, nggak bisa, karena kan beda. Jadi boleh kita istilahnya kayak menjadi contoh, menjadi role model, tapi nggak boleh sama. Makanya amati, tiru, dan modifikasi. Dan tentunya dengan kelebihan masing-masing. Saya bilang ada yang bisa bikin baju, gunakan baju karyanya itu untuk berdakwah. Kemana-mana menggunakan baju karyanya. Banyak kok yang seperti itu. Atau misalkan lewat tulisan juga bisa. Jadi ketika berdakwah selalu membawa buku karya tulisannya, selain untuk ya misalnya profit ekonomi, di luar itu juga kita berdakwah dari dalam tulisan itu. Nah, lalu dari apa yang kita bentuk tadi, analisa tadi, perlu kita lakukan dan konsistensi. Jadi nggak boleh mut-mutan, harus dilakukan konsistensi atau terus menerus. Jadi kalau misalkan sekarang saya membrandingkan pakai baju karya saya misalkan, ya berikutnya pun demikian seperti itu. Nggak bisa cuma sesekali saja, karena kalau sesekali orang akan lupa. Orang akan lupa. Itu ngomongin identitas yang ada dalam kita ya, dalam tubuh kita. Misalkan saya identik dengan topi ini, misalkan saya ngajar pada topi ini. Jadi udah, Pak Adi kalau ngajar udah langsung ingat, Pak Adi orangnya ini. Gitu. Jadi dengan topinya, ini saya juga punya ciri khas seperti ini. Kalau di kampus memang selalu ngajar seperti ini. Jadi nanti ibu-ibu tete-tete kalau misalnya berdakwah, apa nih menjadi ciri khasnya? Ada tuh saya pernah lihat kalau di daerah saya bagus saja ada yang dia memang khas pakai kerudung, sudah pakai kerudung terus pakai pasmina, misalkan kemana-mana seperti itu. Dan itu ada sudah menjadi ciri khas. Kayak Bu Ella, kos Heroisme juga sama, ini ciri khas. Nah, Bunda Ella, itu kan artinya orang masih ciri khasnya pakai topi dalamnya. langsung gitu kan, langsung tahu seperti apa. Nah, perlu konsistensi. Nah, maka mulai sekarang harus dilakukan, jangan tunggu sempurna dulu. Jangan sampai menunggu saya mesti punya 10 buku, saya mesti punya 10 baju dulu. Nggak usah, sambil berjalan aja. Kenapa? Kalau misalnya nggak seperti itu, kita mana tahu dengan orang akan menilai kita ya. Nah, maka kunci persepsi orang lain adalah pengulangan. Terkait dengan konsistensi tadi, kita mesti konsisten, kita mesti berulang-ulang terus melakukan hal yang sama. Jadi kalau misalkan mau dakwahnya lewat lagu tadi, misalkan ya udah disisikan dakwah, disisikan lagu-lagu yang memang berkaitan dengan temanya misalkan. Terus aja seperti itu. Nanti orang akan melihat, orang akan mengingat tentang ustazah ini bisa dakwah, ternyata punya lagu khasnya. Ternyata ustazah ini kalau dakwah suka pakai pantun misalnya. Jadi identik, dan itu harus pengulangan terus saja. Jadi jangan sampai stop, jangan sampai istilahnya berhenti. Kenapa? Karena kita akan berpengaruh pada jam terbang dan terbiasa. Nah, karena ini akan berpengaruh pada jam terbang dan terbiasa, sehingga kita perlu menunjukkan kekuatan yang super gitu istilahnya. Apa ya istilahnya? Kita terus menunjukkan seperti apa sih diri kita, terus saja seperti itu. Dakwahnya lewat buku, lewat lagu, lewat siar-siar yang secara langsung dari masjid ke masjid, dari RT ke RT, dari kecamatan ke kecamatan, dari gedung ke gedung misalnya, dari forum ke forum, terus saja seperti itu. Bahkan apa yang kita gunakan pun juga menjadi ciri khas itu. Apa yang kita sampaikan juga menjadi ciri khas seperti itu. Misalkan identiknya dengan penggunaan tafsir, identiknya penggunaan hadis, ya sudah ditekankan. Jadi dalam dakwah kita disisipi dengan hadis apa, terus disisipi dengan tafsir apa dan sebagainya. Jadi orang langsung identik, ustaz ini
ustaz yang memang mengangkat sebuah tafsir apa. Kayak misalkan gini, ustaz sedekah. Ada masih tahu ustaz sedekah siapa? Ustaz Mansur. Kenapa disebut ustaz sedekah? Karena membahasnya sedekah. Nah, bisa jadi kalau misalkan ibu-ibu dada-dada ini bisa jadi ustazah rumah tangga, misalkan contoh. Kenapa? Karena membahasnya rumah tangga terus misalkan. Atau misalkan ustazah apa misalkan milenial misalkan. Karena apa? Ya karena memang bawaannya secara milenial santai. Atau misalkan ustazah apa nih humor, suka ngelawak, mungkin masalah. Karena apa? Pembawa kita ketika berceramah, kita berdakwah selalu disisipi dengan dakwah-dakwah tadi, itu boleh juga. Banyak misalkan Ustaz menjalan kolbu ya. Tadi punya identik. Siapa lagi? Ustaz tentu saja siapa lagi yang familiar? Arifin Ilham. Ustaz Arifin Ilham terkait dengan zikir. Karena makanya masjidnya kan ada zikir, ya gitu ya. Terus apa lagi? Siapa lagi? Ustaz Hakim siapa? Ustaz Cinta. Ustaz Cinta, Ustaz Gaul. Oh gitu. Saya belum tahu itu. Nah, artinya punya ciri khas masing-masing. Jadi nanti kan dengan karyanya masing-masing lah. Misalkan yang tadi saya bilang ada yang menggunakan baju yang khas. Jadi orang langsung identik. Oh itu saja sering pakai bajunya ini. Jadi nggak apa-apa, itu menjadi identitas. Banyak yang namun hanya yang terpilih yang bertahan. Sebenarnya ketika saya kasih PR misalkan, ibu-ibu semua dan kita semua bikin sebuah tulisan, semuanya mampu, yakin saya 100%, semuanya mampu buat bikin tulisan. Tetapi yang terpilih yang bertahan, artinya apa? Konsistensi tadi. Kalau kita bikin tulisan hari ini, besok enggak, orang akan lupa. Tapi kalau kita bikin tulisan terus, misalkan, orang langsung ingat, wih ini ustazah quotes, ustazah motivasi, ustazah apa istilahnya senja, karena bikin kalimat-kalimat yang berkaitan dengan senja, bisa aja misalkan. Nah, tapi konsistensi, karena apa? Yang terpilihlah yang bertahan. Nah, maka yang terpilih itu seperti apa? Next. Nah, yang terpilih itu adalah karena momentum, karena menciptakan kesempatan, atau memang karena punya keahlian. Tiga-tiganya bisa. Tidak ada yang salah atau tidak ada yang keliru. Jadi siapa yang terpilih? Karena dia punya momentum, karena ada momentum, misalkan karena kebetulan ada lomba dai dan daiyah misalkan. Atau misalkan karena ada kepercayaan dari siapa misalkan yang bisa meminta kita berdakwah misalkan. Atau menciptakan kesempatan. Di lingkungan kita belum ada nih ustazah misalkan. Kita yang menciptakan kesempatan tersebut. Di satu momen dalam acara Isra Mi'raj misalkan, saya yang berdakwah misalkan itu. Itu namanya menciptakan kesempatan. Atau yang punya keahlian, jago tafsirnya, hadisnya, menciarkan lewat tafsir lewat hadisnya misalkan. Nah, ketiga hal ini baik semuanya perlu juga ya Pak. Namun, next, nah kita lihat. Ketiganya perlu pengulangan. Kenapa saya selalu bilang konsistensi, pengulangan? Karena mau branding apapun, kalau tidak pengulangan, itu gagal. Karena harus terus, biar orang tahu tentang diri kita. Di awal materi tidak bisa mengatur, tapi yang ada bisa mengarahkan. Gimana mau mengarahkan? Kalau kita tidak melakukan itu terus-terusan. Contoh kecilnya aja misalnya. Ketika ibu-ibu, bapak dede-dede semuanya masih di luar ruangan ini, panitia mengarahkan, hanya ibu-ibu dede-dede masuk. Kalau cuma satu kali, mungkin hanya berapa orang yang masuk. Konsisten. Tapi Di ketika awal terus ayo dakwah. ibu-ibu dede-dede masuk, acara dimulai, ayo ibu dede. Pengulangan berkali-kali, semuanya penuh duduk memperhatikan semua pemateri. Dengar-dengar dari mana ya materi? Dari kemarin sampai besok ya? Wah luar biasa. Berarti kan bekal ilmunya
komplit. Kalau saya lihat dari susunan acaranya, ada tentang public speaking, performance, ada tentang yang berkaitan dengan digitalnya. Wah, itu pada komplit. Jadi keluar dari materi ini seharusnya nggak perlu diragukan lagi gitu. Jadi nanti suatu saat nanti saya akan bisa bertemu dengan dai-dai ini dengan punya ciri khasnya masing-masing. Saya ngeliat kok ini pernah lihat waktu pelatihan, oh ternyata ciri khasnya adalah sambil mempantun. Oh saya pernah lihat, ternyata caranya adalah sambil melukis misalnya. Kan ada tuh lukisan pasir misalnya. Oh saya pernah melihat ternyata dia sambil nyanyi misalnya. Wah ternyata luar biasa ya, punya ciri khas masing-masing. Nah, memang pengulangan ini tidak sekali, 2 kali, perlu jam terbang dan memang terbiasa. Jam terbang ini ya tentunya ada yang memang kita diundang atau kita yang menciptakan kesempatan tadi misalnya lewat forum pengajian yang rutin diselenggarakan di tempat kalian masing-masing, tempat ibu dan tempat masing-masing misalnya. Kalau di rumah saya sebulan itu hampir 2 kali, di setiap hari Sabtu, di minggu genap itu ada pengajian. Kalau di rumah orang tua saya, jadi pengajian rutin di minggu genap 2 dan 4 lebih ya, 2 dan 4 itu tiap bulannya di hari Sabtu pengajian, dan itu terus. Nah itu kan berarti kan sudah ada kesempatan. Kalau saya misalkan pengen berdakwah, ya udah ada wadahnya gitu di tempat ibu saya. Contohnya seperti itu. Atau bisa aja kita menciptakan itu. Kita menciptakan majelis-majelis yang ada di luar kita misalnya. Nah, jam terbang dan terbiasa. Nah, tunjukkan dengan berbagai cara dan media yang tentunya dengan teknik tersendiri yang mudah diterima dan bertahan. Saya tidak bisa mematokkan atau membakukan caranya harus lewat media sosial. Tidak juga. Karena punya caranya tersendiri masing-masing. Sekalipun kan ada materi tentang digital, itu menarik juga tuh. Kalau segmennya milenial, remaja saat ini, Gen Z, itu pas tuh. Kalau kita masukin ke podcast, kalau kita masukin ke YouTube, kalau kita masukin ke Instagram, itu sangat tepat tuh. Kalau untuk generasi milenial, Gen Z misalnya. Tetapi saya tidak bisa memaksakan harus menggunakan itu. Kalau brandingnya bukan ke arah milenial, Gen Z misalnya, kita menyesuaikan. Nah makanya dengan cara tersendiri, dengan teknik yang tersendiri, ada lewat door to door misalkan, ada lewat konten-konten visual misalkan, lewat gambar-gambar animasi misalkan, dan lain sebagainya. Nah personal branding itu ternyata bisa dibuat dan memang menyesuaikan dengan kebutuhan. Kan tadi yang saya tadi sampaikan, kita mau seperti apa nih? Mau sebagai seorang pemimpin, mau sebagai seorang yang memang berdakwah lewat lagu, lewat tulisan, lewat karya dalam baju dan sebagainya, misalnya. Ternyata bisa dibuat. Sekalipun kalau kepribadian yang memang biasanya melekat dalam diri kita, tapi hal lainnya itu bisa kita buat. Makanya tadi kerudung khasnya Menwarisman seperti apa, itu kan ya bisa kita beli dan kita rancang misalnya, dan lain sebagainya. Nah, maka untuk bisa bertahan itu, yang pertama adalah tinggalkan urusan masa lalu dulu. Jadi harus move on. Masa lalu seperti apa sih? Jadi kalau saya mengambil cerita dari almarhum Ustadz Uje, mohon maaf kalau keliru ceritanya. Beliau itu kan Ustadz almarhum Uje ini pernah menggunakan narkoba, betul? Ya kalau saya pernah baca cerita seperti itu. Nah akhirnya dia hijrah. Jadi ditinggalkan dulu dunia itu, baru dia bisa hijrah. Artinya hal-hal yang menyangkut tentang masa lalu kita tinggalkan dulu. Jangan dibawa-bawa. Biar apa? Brandingnya pol. Brandingnya tuh bener-bener gitu, nyampe ke pabriknya. Jadi jangan sampai kita merasa branding itu terpaksa. Makanya kalau misalkan memang ada masa lalu sebelumnya, misalkan saya belum move on dari pacar saya, ya harus ditinggalkan dulu. Karena kalau kita mau berdakwah terkait dengan soal
nggak move ya gagal gitu. Makanya tinggalkan dulu urusan masa lalu. Nah, lalu kita harus rajin-rajin, sering-sering membuat pengaruh-pengaruh positif dengan berbagai macam caranya ya, lewat tulisan, lewat visual, lewat lisan dan sebagainya, atau menjalin hubungan baik dengan sesama dan sebagainya itu ya. Makanya agar personal branding kita bukan hanya sesaat, namun jangka panjang. Jadi bukan hanya saat ini doang kenalnya, tapi jangka panjang. Jadi langsung ingat, oh iya Ustazah Eva terkenal ini, dan itu jangka panjang. Saya bikin namanya buku. Nah, jadi seperti itu. Jadi terkenal terus gitu Pak, dengan karakternya masing-masing. Dan karakter, oh Ustazah ini ternyata bisa pantun. Terus saja, kayak tadi Ustaz Cepot, Ustaz Lawak, Ustaz apa tadi banyak-banyak kan, contoh-contohnya. Nah, kenapa bisa melakukan? Karena terus menerus. Jadi akhirnya personal branding itu nggak sesaat, tapi jangka panjang gitu kan. Sehingga ada atau tidak adanya nanti kita ke depan itu selalu melekat di hati kita. Kalau kita semua masih mengingat almarhum Ustaz J, kenapa bisa melekat? Karena punya branding. Orangnya beliaunya sudah wafat, sudah meninggal. Tapi kalau kita mendengar suaranya Ustaz Uji, atau dengan HGS apa Ustaz Uji misalnya? Sejenis MJ ya, khas. Ketika berceramah salam, assalam itu kan biasanya kan dengan gaya khasnya. Artinya personal branding ini bukan hanya saat ini saja, tapi kedepannya ada atau tidak adanya. Personal branding itu terus melekat. Seperti itu. Untuk materi sudah selesai, tapi saya punya latihan. Next. Nah, ini harus dijawab tentang apa yang kita kuasai, apa motivasi kita, apa yang orang lain puji tentang kita, dan kegiatan apa yang berulang-ulang membutuhkan kita. Misalkan yang kita kuasai apa? Saya alhamdulillah misalkan menguasai hadis-hadis. Oke, itu punya keahlian yang kita kuasai. Contoh itu misalkan. Atau saya bisa misalkan lewat lagu-lagu misalkan. Lagu-lagu Islami saya cukup banyak yang hafal misalkan. Oke, itu yang kuasai. Apa motivasi kita? Motivasinya misalkan merubah atau memberitahu apa, atau pengen jadi milenial tuh milenial seperti apa, atau pengen jadi seorang istri yang seperti apa, pengen lingkungannya mau seperti apa, itu motivasi. Selain motivasi untuk diri kita sendiri, motivasi diri kita sendiri misalkan saya pengen membagikan pengalaman saya pengen membagikan ilmu saya pengen membagikan hal-hal apa yang saya temukan di lapangan dan sebagainya. Apa yang orang lain puji tentang kita? Biasanya kan si ibu Ima bisaan masaknya, gitu kan? Si ibu Ima bisaan bikin bajunya, si ibu Ima bisa ini bisa ini. Nah, bisa itu pujian. Dan itu pasti punya. Nah, itu harus kita tahu. Dan kegiatan apa yang diminta bantuannya kita dan itu berulang-ulang. Semisal ada yang diminta jadi sesi konsumsi misalnya. Ada yang sini konsumsi ini terus. Ada. Misalnya gitu kan. Kayaknya udah jadi andalan gitu. Singging aja konsumsi pasti aman, pasti kenyang misalnya. Karena kayak gitu. Nah, biasanya kalau di lingkungan masyarakat, kalau ada acara nikahan, kalau di daerah-daerah ya, kalau di kampung-kampung, kalau di kota mah udah mulai jarang sih. Kalau di kampung-kampung biasanya kalau ada acara pernikahan, walimah gitu, mengundang tuh ibu-ibunya untuk bantu masak, gitu kan? Karena memang sudah terbiasa si ibu bisa masak. Atau misalkan ada juga yang ngebantuin make up, ada yang ngebantuin apa misalkan bikin apa misalkan karya apa dan sebagainya misalkan. Nah itu ada di sini yang saya konsumsi, yang diminta untuk MC misalkan ada, yang suka minta MC terus. Nah itu jadi nanti
ketika saat MC sisipkan tuh dakwah-dakwah kita itu bisa. Gitu. Jadi banyak hal. Bahkan saya punya rekanan, dia seorang arsitek. Seorang arsitek, bukan jurusan tafsir, bukan jurusan syariah, bukan jurusan tarbiyah dan sebagainya. Dia jurusan arsitek, tapi dia berdakwah lewat karyanya. Kenapa bisa berdakwah lewat karyanya? Karena hasil karyanya ternyata dikaitkan dengan agama Islam. Jadi kayak misalkan pintu menghadap kiblat, bisa jadi arsitek-arsitek lain belum tahu tuh kesana, tapi dia mengkaitkan itu. Misalkan pintu menghadap kiblat, terus jendelanya menghadap kemana dan sebagainya. Bagaimana ukuran kamarnya, seperti yang layaknya seperti apa. Jadi tahu gitu, bahkan sampai warna dan sebagainya. Akhirnya dia bisa dikategorikan berdakwah, tapi bukan lewat lisan seperti ini, tapi berdakwahnya lewat karya. Dan itu sah-sah saja. Nah makanya yang tadi saya sampaikan, silakan ibu-ibu dan teteh berdakwah dengan caranya masing-masing atau dengan adanya kelebihan masing-masing. Seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan yang singkat dan luar biasa ini. Mengingat waktunya sudah 11.59. Saya sebenarnya sangat senang sekali pengen bincang-bincang lama, pengen nanya satu persatu gitu kan, pengen langsung kita praktek, tapi ternyata waktunya cukup mepet. Saya harus jumatan. Tapi kalau misalkan ada yang mau bertanya atau mau sharing, bisa menghubungi saya. Tadi ada hal pertama. Tadi katanya bisa untuk 2 pertanyaan itu waktunya cepat ya. Oke, Kalau ada pertanyaan 10 menit. Silakan. Jadi langsung aja mungkin ya. Hanya untuk 2 orang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habibah. Saya ingin bertanya, ada sebuah istilah jam Rolex bisa dibeli, tapi jam terbang nggak bisa dibeli. Nah, bagaimana kemudian kita membangun jam terbang? Kadangkala saya itu bisa loh lebih dari dia, tapi kenapa dia lagi? Gitu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab dengan ibu siapa? Habibah. Oke, dengan ibu atau teh Habibah. Jadi jam dinding jam Rolex bisa dibeli, tapi jam terbang memang susah. Kenapa dia lagi? Pertama, bisa jadi ciri khas kita belum menonjol. Artinya apa ya? Yang mereka punya itu kayak menyesuaikan dengan kebutuhannya saat itu. Yang kita kan belum. Bisa jadi seperti itu. Kalau tadi yang di materi keberapa yang terpilih salah satu adalah membentuk kesempatan, menciptakan kesempatan itu. Jadi begini caranya, ini cara praktisnya ya. Kalau yang saya bisa terapkan atau saya bisa berikan misalnya. Jadi bisa kita membentuk sebuah majelis taklim yang dimana salah satu pengisinya adalah kita. Itu adalah jam terbang. Jadi jam terbang itu nggak hanya di luar area kita, tapi jam terbang pun di area kita juga bisa. Jadi nggak selamanya jam terbang itu di luar area kita, tapi di area kita pun bisa. Contoh yang sederhananya misalnya begini, saya kalau ada acara keluarga, saya selalu diminta untuk handle acara. Kenapa? Ya karena memang saya biasanya menghandle acara. Gitu. Jadi ketika acara keluarga atau acara lebaran misalnya, cuma kumpul doang, udah si Adit aja yang ngurusin. Jadi selalu jadi dengan itu. Menciptakan kesempatannya di mana? Di lingkungan internal. Maka lambat laun, ketika nanti ada kesempatan untuk kita untuk bisa keluar, kita lah yang terpilih. Seperti itu. Jadi jangan takut kalau misalnya kenapa dia lagi di daerah saya, di kampung saya kenapa dia lagi bukan saya. Padahal saya juga bisa kok. Padahal saya juga hafal hadisnya, padahal juga bisa tafsirnya.
Tapi kenapa dia lagi? Sebenarnya bukan dia lagi, belum ada waktunya saja. Tapi jangan menyerah, perlu konsistensi dan perlu kita menciptakan kesempatan tersebut. Dengan cara apa? Ya memang kita aja. Dan terus saja lambat laun waktu yang tepat yang nanti akan menjawab kita yang bisa. Nah, ada juga begini. Kita sudah memberanikan diri kita misalkan lewat lagu, ternyata nggak diterima, kita coba yang lain. Tapi jangan langsung dicoba, misalkan hari ini saya nyanyi, besok tulis enggak, nyanyi dulu berapa gitu, coba ke guru les, pokoknya udah maksimal lah, ke guru les, ke guru ini, pokoknya sampai belajar nyanyi yang bener lah. Kalau ternyata belum layak, kita coba dengan cara yang lain. Siapa tahu memang rezekinya adalah di acting misalkan. Tapi jangan hari ini nyanyi, besok acting, besok menulis dan sebagainya. Gitu, jadi konsistensi. Seperti itu ya. Satu pertanyaan lagi ya. Silakan. Lihat ini. Oke, saya silakan. Baik, yang pertama, Mas berkenan dengan di situ ada proses bagaimana cara semacam mengirim perspektif orang lain gitu ya. Itu bedanya apa dengan pencitraan, karena konotasinya kalau pencitraan itu kok kayak negatif ya. Sementara kalau untuk personal branding tadi elemennya adalah memupuk kepercayaan. Itu satu, bedanya apa dengan pencitraan. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kita memecikkan personal branding yang kita punya dengan organisasi, branding organisasi yang kita miliki atau kita geluti seperti itu. Karena biasanya suka beda gitu. Nah, untuk memecikkan itu bagaimana? Terima kasih. Luar biasa. Apa sih bedanya citra dengan personal branding? Ini memang hampir mirip dan kadang melekat. Jadi citra itu, citra reputasi itu adalah persepsi pandangan orang, nilainya, hasilnya, apa yang sudah kita lakukan dan buahnya, berbuah itu adalah citra dan reputasi. Yang membedakan citra dan reputasi itu sesuatu yang kita lakukan, sesuatu yang kita tampilkan, sesuatu yang kita upayakan, dan hasilnya itu adalah citra yang terusnya konsistensi tadi. Nah, personal branding di mana posisinya? Personal branding kita membentuk nih. Misalkan saya mau membentuk diri saya adalah seseorang yang memang kalau menyiarkan itu lewat pantun misalkan. Ya udah lewat pantun. Itu personal branding di situ. Jadi sebagian dari identiknya adalah dosen yang suka berpantun misalkan gitu. Nah, tetapi citranya adalah hasil dari pantun tersebut, hasil dari siar tersebut. Bagaimana? Oh ternyata dosen yang suka berpantun itu ternyata baik, ramah dan sebagainya misalnya gitu. Sama halnya misalnya ustazah, ustaz misalnya. Kita kenal misalnya ustaz Maulana misalnya. Citranya seperti apa? Ceria, lucu. Yang dilakukan, yang beliau buat adalah ya tadi dengan gimmick jamaah, sorban puter-puter, itu adalah personal brandingnya. Jadi personal branding itu memang biasanya kita buat dulu, kita create dulu, sekalipun nggak full di create ya, nggak full dibuat ya, karena ada kepribadian juga. Kalau pribadi itu biasanya susah. Kayak misalnya gini, Pak Jokowi misalnya, kita dibuat nih citranya, personal brandingnya sebagai seorang yang sosok sederhana. Kenapa dia sederhana? Karena hasil analisa tadi. Gak bisa tiba-tiba misalkan gini, saya pengen dibentuk sederhana, tapi ketika analisanya tidak menunjukkan kesederhanaan itu, ya jangan dipaksakan. Makanya tadi contoh yang di Sumargo, gitu kan, dengan karakter yang sombong, karena berdasarkan analisanya, analisa sombong. Nah itu kan pembawaan dari dirinya, nggak bisa kita buat, nggak bisa kita rubah, karena itu dari karakter kita. Cuma kesombongan tersebut bisa dijadikan kunci atau batu loncatan untuk memperkenalkan diri kita, sehingga dikenal akhirnya, punya penilaian, citra tadi. Oh ternyata ini atlet sombong nih, gitu loh. Jadi kayak tadi pusat sedekah dan sebagainya.
Terus bagaimana kita bisa membrandingkan diri kita yang masih sesuai dengan organisasi kita ya, misalkan. Berarti kan ini organisasinya NU misalkan, Nahdlatul Ulama, Fatayat NU misalkan. Apa nih visi misinya? Apa nih tujuannya dari organisasi tersebut? Misalkan Fatayat NU itu kalau saya pernah baca tidak hanya fokus di agama saja ternyata, ada berkaitan dengan HAM ya, berkaitan dengan perempuan dan anak ternyata, terkait dengan politik, betul ya? Kalau saya baca-baca itu, wah luar biasa. Nah berarti ketika jangkauannya bukan hanya terkait dengan agama, kita bisa tuh masuk sesuai dengan minat kalian kita. Kalau kita suka dengan hal-hal yang politik, maka kita bisa masuk di dalam ranah politik. Kan bisa. Bahkan Fatayat NU sudah banyak menduduki jabatan-jabatan tertinggi di Indonesia. Ibu Kementerian Tenaga Kerja ya. Terus apa lagi? Di DPR, DPD saya tahu banyak sekali. Ternyata mampu menduduki jabatan-jabatan tersebut karena memang fokus di politik. Ada juga misalkan terkait dengan di pendidikan. Kalau tadi saya sebelum masuk sini, saya nggak tahu namanya siapa. Ada ibu yang sedang mengajar. Tadi ada ibu yang mengajar di depan. Berarti berprofesi sebagai akademisi, tapi masih sebagai anggota organisasi Fatayat NU ini. Nah artinya personal brandingnya melekat sebagai dosen atau akademisi yang memang membawa dakwah-dakwah terkait dengan NU ini. Itu bisa. Jadi jangan hilangkan dengan karakter kita, jangan hilangkan dengan karakter organisasi kita, tapi kita bisa mensisipkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Jadi misalkan ibu lebih fokus kemana, ke HAM dan misalkan hak asasi manusia misalkan, atau perempuan dan anak, ya sudah syiarnya terkait dengan perempuan dan anak yang menjadi fokus atau menjadi salah satu tujuan dari Fatayat NU. Itu bisa. Kan banyak ya, soalnya Fatayat itu ternyata ya saya baca-baca lebih mendalam, lebih menang, tidak hanya fokus pada agama saja. Nah sekarang yang menjadi PR bersama nih, kalau saya kasih PR ke ibu-ibu TPP, bagaimana Fatayat NU tidak dikenal sebagai organisasi agama saja di masyarakat. Artinya bisa menanggulangi berbagai macam permasalahan-permasalahan yang ada. Karena kalau saya survei sekilas nih, memang saya nggak bisa menyatakan survei saya valid. Tahu Fatayat NU? Tahu organisasi agama kan? Nah bagaimana identik tersebut ternyata tidak hanya identik dengan agama saja, tapi bisa yang lain. PR nih, gimana nih caranya? Sekalipun kalau di Jawa Barat, kalau saya lihat media sosialnya, saya berkomunikasi dengan Bu ini luar biasa kegiatannya. Maksudnya nggak ada jam tidur ya, Bu ini dan memang langsung lari gitu. Kegiatannya tuh macam-macam gitu. Untuk skill apa, skill B, skill C, pokoknya semuanya tuh gitu langsung gitu kan. Orang tuh nggak boleh diam gitu di semua wilayah. Makanya beruntunglah gitu misalnya ibu dan teman yang bergabung dalam organisasi ini sehingga punya kemampuan yang beragam seperti itu. Ya, sama-sama, tapi ini waktunya sudah di jam 12 ya. Ya, bisa nggak satu materi berikutnya jam berapa? Jam 1. Makan dulu pasti ya. Kalau kan saya Jumatan, ibu-ibu dan teman makan dulu. Nanti saya ada sesi setengah jam untuk sesi tanya jawab. Gimana? Biar saya nggak dimakan sama Tuhan sama Allah. Gitu ya? Bagaimana? Gitu ya. Jadi saya break Jumatan.